Biro Pekerjasaan kan sudah memposting informasi tentang formasi yang akan dibuka ya pada seleksi CPNS tahun 2024, khususnya untuk jumlah formasi dan kualifikasi pendidikan apa-apa saja yang nanti akan dibuka. Nah, kalau kita lihat pada postingan di Instagramnya Biro Pekerjasaan, itu kan disebutkan ya jumlah formasinya sebanyak 11.303 formasi. Dan untuk kualifikasi pendidikannya itu mulai dari SMA, D3, D4 hingga S1. Yang dimana jumlah formasi sebanyak 11.303 itu kan terdiri dari CPNS dan juga PPPK. Hanya saja pada postingan tersebut tidak dijelaskan gitu ya, jumlah CPNS berapa sih, lalu jumlah PPPK berapa sih, sehingga menimbulkan pertanyaan dan kebingungan ya oleh para calon pendaftar. Dan selain itu juga tidak diberikan informasi nih terkait apa-apa saja formasi yang akan dibuka pada tahun 2024. Nah, saat aku melihat jumlah formasinya itu ternyata sama teman-teman ya dengan yang tertuang pada surat nomor B17-A-CP.2-01-2024 tentang usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2024. Yang dimana surat ini tuh secara resmi ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Nah, ini kan suratnya berarti dari kita ya teman-teman, kita yang mengusulkan untuk jumlah formasi dan juga formasi yang ingin kita buka ke Menpan RB, seperti itu. Karena untuk jumlah formasi yang diusulkan pada surat usulan tersebut, yang dimana kan terbitnya di bulan Januari ya teman-teman, dengan informasi yang baru banget nih diposting oleh Instagramnya Biro Pekerjasaan terkait jumlah untuk formasi yang akan dibuka, sehingga menimbulkan pertanyaan lagi nih, apakah untuk jenis-jenis formasi yang diusulkan pada surat tersebut akan 100% sama dengan formasi yang akan dibuka pada seleksi CPNS Kejaksaan RI tahun 2024 nanti? Preview. Aku masih belum bisa ya teman-teman memastikan apakah akan sama atau tidak antara formasi yang diusulkan dan juga formasi yang nanti akan beneran dibuka ya oleh Biro Pekerjasaan, karena ini belum ada informasi secara resminya. Kebetulan juga nih, aku kan belum pernah bahas untuk surat usulan formasi itu. Jadi aku bakal kasih tahu ke kalian ya apa aja sih formasi yang diusulkan oleh Kejaksaan untuk nanti dibuka pada seleksi tahun 2024. Oke, Kejaksaan Republik Indonesia itu nanti akan membuka dua jenis seleksi, yaitu seleksi CPNS dan juga seleksi PPPK. Dengan jumlah 9.694 untuk formasi CPNS dan 1.609 untuk formasi PPPK Tenaga Kesehatan. Yang ingin aku fokus bahas di sini untuk formasi pada CPNS ya teman-teman. Kalau kalian mau aku bahas untuk formasi pada PPPK itu bisa aja nih, tapi kalian komen ya di bawah kolom komentar. Nanti kalau kalian ada yang mau atau komen, aku akan buatkan deh videonya untuk kalian. Pada seleksi CPNS itu ada 3 kelompok yang nanti akan dibuka oleh Kejaksaan. Ada jabatan fungsional, lalu kelompok jabatan pelaksana, dan juga kelompok tenaga kesehatan klinik di Kejaksaan Agung. Oke, aku bahas yang pertama dulu ya. Untuk jabatan fungsional, itu ada formasi jaksa sebanyak 2.000, formasi pranata hubungan masyarakat sebanyak 471, formasi analis SDM aparatur sebanyak 60, formasi penerjemah sebanyak 37, formasi ahli pertama arsip aris sebanyak 1094, formasi terampil arsip aris sebanyak 1094, formasi pranata keuangan APBN sebanyak 164, formasi penilai pemerintah sebanyak 58, formasi penyuluh sosial
sebanyak 438, formasi pembimbing kemasyarakatan sebanyak 438, formasi pengamanan pemasyarakatan sebanyak 438, formasi asesor SDM aparatur sebanyak 18, formasi psikolog klinis sebanyak 45, formasi pranata komputer sebanyak 500, formasi auditor sebanyak 57, formasi statistisi sebanyak 45. Sehingga untuk total jabatan fungsional itu sebanyak 6.957. Kelompok yang kedua untuk jabatan pelaksana terdiri dari formasi operator layanan operasional sebanyak 848. Berikutnya ada formasi pengadministrasi perkantoran sebanyak 1000, lalu ada formasi pengelola penanganan perkara sebanyak 500. Sehingga untuk jumlah jabatan pelaksana dengan total 2.348. Berikutnya untuk kelompok tenaga kesehatan klinik Kejaksaan Agung. Kalau kita lihat ya, berarti ini kalau nggak salah formasinya nanti akan ditempatkan di Kejaksaan Agung. Formasi yang pertama itu ada dokter umum sebanyak 73, dokter gigi sebanyak 37, perawat sebanyak 72, terapis gigi dan mulut atau perawat gigi sebanyak 37, bidan 37, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku sebanyak 8, formasi tenaga sanitasi lingkungan sebanyak 8, formasi nutrisionis sebanyak 4, formasi apoteker sebanyak 39, formasi asisten apoteker sebanyak 36, dan formasi pranata laboratorium kesehatan sebanyak 38. Sehingga untuk total tenaga kesehatan klinik Kejaksaan Agung itu sejumlah 389. Lantas gimana nih untuk formasi yang lainnya seperti pengawal tahanan atau penjaga tahanan dan peran tata barang bukti itu dibuka nggak ya Kak kira-kira di tahun ini? Kalau aku pribadi belum bisa jawab secara pasti ya teman-teman, karena ini kan masih sifatnya usulan dari kejaksaan. Dan mungkin saja kita nggak akan pernah tahu sebelum nanti kejaksaan mengeluarkan informasi secara resminya. Bisa jadi apa yang tadi aku bacakan untuk usulannya itu akan mengalami perubahan. Entah itu di formasinya atau entah itu di jumlahnya. Kita nggak tahu juga ya teman-teman. Saran dari aku ya kalian berdoa aja supaya formasi yang ingin kalian buka itu ada kayak gitu. Terus di sini juga masih belum jelas ya kira-kira formasi yang tadi itu kualifikasi pendidikannya apa-apa aja sih? Itu juga belum disampaikan secara lengkap ya oleh kejaksaan. Jadi, sembari kita menunggu informasi lengkap dari Biro Kejaksaan ya terkait pembukaan CPNS tahun 2024 ini, kalian bisa nih mulai untuk persiapkan diri, nyicil-nyicil aja mungkin kayak belajar SKD itu juga bisa kok. Banyak dari kalian nih yang tanya ke aku, Kak, di mana sih tempat untuk latihan SKD CPNS? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian kelas untuk latihan soal SKD buat yang masih awam banget nih dan masih awal ya untuk ikut tes SKD ini, karena di kelas ini juga ada live mentoring setiap malam selama 21 hari dan ada banyak benefit lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Bisa CPNS. Untuk cara daftarnya, kalian bisa akses websitenya yaitu di bisacpns.com. Lalu kalian tinggal pilih garis 3 di pojok kanan atas, lalu klik masuk. Nah, kalau kalian belum punya akun, bisa klik daftar. Jadi kalian buat akun dulu ya, registrasi dulu. Nah, kalau seandainya kalian sudah daftar, kalian bisa langsung aja login dengan email dan juga password yang telah kalian buat sebelumnya.
Lalu tinggal klik masuk. Setelah kalian masuk, tinggal pilih aja garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian klik pembelian SKD, dan kalian bisa di sini masukkan kode voucher dari aku ya, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Nah, kode vouchernya itu adalah bisa CPNS Arta. Lihat besar kecil hurufnya ya teman-teman, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan juga huruf A-nya besar. Lalu tinggal kalian klik pakai. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, di situ ada paket SKD VVIP Batch 3 2024. Nah, kalian bisa daftar paket ini ya teman-teman untuk mendapatkan penawaran terbaik dan juga kelebihan yang nanti bisa kalian nikmati tentunya. Tinggal klik beli. Lalu nanti kalian akan mendapatkan informasi pembayaran. Nah, untuk cara melakukan pembayarannya, kalian bisa tinggal klik aja. Dan kalian bisa sesuaikan juga ya untuk metode pembayarannya dengan menggunakan apa gitu. Jadi, misalkan nih untuk Bank BNI ya. Jadi di sini udah ada untuk virtual account dan juga nominal harga yang harus dibayarkan. Di sini tertera ya untuk tahapan-tahapan dalam melakukan pembayarannya. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya. Nah, dengan kalian ikut kelas itu, kalian bisa puas tuh tanya-tanya ke mentor karena ada benefit tadi ya. Dan kalian juga jadi lebih jago ketika mengerjakan soal saat tes nanti. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ada kebingungan terkait cara daftar maupun pembayarannya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa daftar. Oke, mungkin sekian ya informasi yang dapat aku sampaikan. Kalian jangan lupa subscribe karena aku ingin selalu update informasi terbaru khususnya untuk pembukaan CPNS di tahun 2024 ini. Kalian nggak mau ketinggalan kan? Jangan lupa komen, like, dan juga share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.